Teror OPM era Soeharto beri kekuatan puluhan ribu orang takluk Brigade Jenderal Kopassus legendaris. Aksi teror kelompok kriminal bersenjata Papua atau yang sekarang dikenal dengan OPM ternyata sudah ada sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Sekitar tahun 1964 hingga 1967, pimpinan OPM Papua yang terkenal saat itu adalah Lodewijk Mandacan. Ia berhasil menghimpun kekuatan hingga 14.000 orang untuk melakukan teror. Dilansir dari buku Sintang Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando karya Hendro Subroto melalui surya.co.id, OPM atau dulu dikenal KKB Papua, bijik melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Pada 28 Juli 1965 terjadi serangan ke asrama Yonif 641 Cendrawasih, Manokwari sehingga mengakibatkan 3 anggota TNI gugur dan 4 lainnya luka-luka. Pertempuran makin sengit saat RPKAD, sekarang Kopassus, ditugaskan untuk meredam pemberontakan KKB Papua saat itu. Kurang lebih dari 50 prajurit RPKAD yang baru mendarat di Papua langsung ditugaskan untuk menggempur KKB Papua. 50 prajurit RPKAD pimpinan Sintang Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa sempat istirahat. Ada 50 prajurit RPKAD ini berawal saat salah satu pos koramil di Warmare diserbu oleh KKB Papua. Pos koramil ini hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satunya gugur saat KKB Papua mengepung. Pasukan Kopassus pimpinan Sintang Panjaitan tiba di Manokwari pada 6 Januari 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos koramil itu. 50 prajurit RPKAD langsung berangkat dari Manokwari menuju Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat beristirahat. Dalam menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Meski berhasil dipukul mundur, teror KKB Papua masih berlanjut di hari-hari berikutnya. Aksi teror KKB Papua pimpinan Lodewijk baru meredah setelah Sarwo Edi Wibowo turun tangan. Hal ini berawal saat Sarwo Edi Wibowo menjabat sebagai Panglima Kodam 1968 hingga 1970. Ya, saat itu mau tak mau harus menghadapi sepak terjang KKB Papua pimpinan Lodewijk. Dalam menghadapi aksi teror KKB Papua saat itu, Sarwo Edi Wibowo memadukan operasi tempur dengan operasi non-tempur. Menurutnya strategi non-tempur digunakan lantaran ia menganggap para KKB Papua masih merupakan saudaranya sebangsa dan setanah air. Kalau pemberontakan kita pukul terus-menerus, mereka pasti hancur. Tetapi mereka adalah saudara-saudara kita. Baiklah, mereka kita pukul, kemudian kita panggil agar mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kata Sarwo Edi Wibowo dalam buku karya Hendro Subroto. Untuk menghindari terjadi pertumpahan darah yang lebih banyak, ia memerintahkan melakukan penyebaran puluhan ribu pamflet yang berisikan seruan agar KKB Papua kembali ke NKRI. Ia kemudian memberikan tugas kepada perwira Kopassus Mayor Hero Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Salki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk. Tujuannya adalah membujuk agar Pandajan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Hero Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Salki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Hero Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut, saya anggota RPKAD. Komandan RPKAD ada di sini, anak buah saya, dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya Mayor Hero Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Salki berhasil meyakinkan Lodewijk dan anak buahnya. Ia beserta keluarga anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintang Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Dengan begitu, Sarwo Edi Wibowo berhasil menerapkan strategi non-tempurnya sehingga tak terjadi pertumpahan darah lebih banyak lagi.